Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa yang namanya suatu kenaikan dari jumlah investor adalah suatu hal yang bagus ya, karena artinya banyak orang yang berminat di pasar modal, mau berinvestasi saham. Di sisi positifnya kita melihat seperti itu. Nah, tapi di sisi yang lain kita harus lihat bahwa apakah mereka ini membuka rekening, membuka akun itu atas dasarnya apa? Apakah karena dia itu memang orang yang sudah mengerti sebelumnya, atau mereka ikut hanya karena ikut-ikutan orang lain dan ketika dia masuk, dia akhirnya mungkin menjadi cenderung spekulatif. Dan yang lebih menarik lagi, saya percaya banget ada yang namanya beginner luck. Jadi adalah suatu keberuntungan bagi pemula. Jadi dia baru saja masuk ke dalam pasar modal, dia membeli saham pertamanya dan dia mendapatkan keuntungan yang besar diakibatkan karena kenaikan yang sangat masif dari bulan Maret 2020. Jadi satu kali pembelian dia menghasilkan, misalnya dia bilang 3%. Dia tiba-tiba berpikir, wah, andaikan saya bisa mengulang ini 100 kali, nah, saya bisa dapat 300%. Oleh karena itu, saya jangan pakai uang yang kecil, saya pakai uang yang besar. Padahal dia tidak punya uang sendiri. Alhasil dia jadi berhutang. Nah, hal-hal seperti ini mungkin tidak diketahui dan disadari oleh pemula bahwa yang namanya saham, mau dia seberapa besarnya sekalipun, ada di dalam indeks apapun, itu bukan hanya bisa, tapi juga bisa turun. Nah, hal seperti ini itu tidak diketahui. Jadi ada pedang dua sisi. Yang pertama bagus dari segi banyaknya orang yang mau datang berinvestasi, kenaikan 56% kan suatu prestasi yang terjadi dari tahun 1970-an, boleh dibilang kampanyenya berhasil dari Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka teredukasi dengan baik bahwa yang namanya saham itu adalah bisa turun, dan yang kedua apakah tahu bahwa kalau hutang harus dibayar. Nah, yang begini-begini itu blind spot yang mungkin mereka lupa untuk pelajari. Artinya memang kurangnya edukasi atau literasi yang seharusnya dimiliki sejak pertama kali ya bergabung di pasar saham seperti itu, Mas Rian. Iya, ada dua sebenarnya. Adalah kekurangan pengetahuan, dan yang kedua adalah karena mereka itu greedy, mereka ini serakah gitu ya. Jadi yang namanya kombinasi ketidaktahuan dan keserakahan ini adalah dua kombinasi maut yang akhirnya menimpa ketika pasarnya tidak mendukung dari spekulasinya dia, keserakahannya dia. Maka justru bukannya untung, malah dia jadi terbebani dengan berbagai macam kerugian dan bahkan sampai dengan minusnya parah ya, karena dia sampai dengan hutang kan berarti nilainya jadi ekuitas dia negatif sekali seperti itu. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih Mas Rian untuk memberikan edukasi atau literasi kepada investor-investor baru ini? Oke, saya selalu tidak berani yang namanya menunjuk orang lain. Kenapa? Karena waktu saya nunjuk orang lain, ada 3 jari yang nunjuk ke saya. Jadi sebenarnya apapun kesalahan dari ketika kita rugi, atas kita investasi kita di saham ataupun pada bisnis kita, sebenarnya yang pertama kali tanya, apa kesalahan saya? Apa kesalahan diri saya? Kenapa saya bisa terjadi seperti ini? Nah, setelah itu kita baru cari tahu sebenarnya apa saja sih yang sudah dipersiapkan. Tentunya kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia dengan sangat terus-menerus melakukan sekolah pasar modal, melakukan literasi baik melalui online, bahkan sebelum daripada COVID ini melakukan literasi. Otoritas Jasa Keuangan di bagian dari edukasi dan perlindungan konsumen selalu memberikan suatu literasi ke daerah-daerah dan juga kepada masyarakat. Ya, sebenarnya sudah dilakukan. Namun apakah edukasi itu adalah tepat sasaran kepada orang-orang yang membuka akun ini, atau orang yang membuka akun ini adalah orang yang ternyata tidak pernah diedukasi seperti itu dan mereka tanda kutip malas untuk bisa mendapatkan informasi bagi diri sendiri. Menurut saya kesalahannya bukan dari satu pihak, tapi pada akhirnya pada banyak pihak juga ikut berkontribusi terhadap masalah ini. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.